Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Seorang pejuang memang harus semangat. Menerima firman Tuhan pun harus dengan semangat. Dan juga harus ada antusias roh. Setiap kali saya sering himbau untuk ada antusias roh di dalam diri kita semua ketika kita mendengar firman Tuhan. Karena kita sudah, bisa dikatakan kita sudah luangkan waktu. Dengan waktu yang sama, kita harus bisa menerima berkat dari Tuhan sebanyak-banyaknya. Amin. Siap? Puji Tuhan. Saudara, kalau saya selalu mesti ada pertanyaan ya. Kalau kita berbicara tentang yang utama dalam kehidupan kita, tentunya ada banyak keutamaan atau yang utama dalam hidup kita. Walaupun kalau ditanya siapa yang terutama dalam kehidupan kita, mungkin jawabannya benar, jangan dijawab dulu. Mungkin yang utama itu bagi kita adalah pekerjaan kita. Alasannya firman Tuhan mengatakan tidak bekerja jangan makan. Akhirnya bekerja terus. Pekerjaan atau bisnis menjadi hal yang utama. Sampai-sampai ketika sudah bisa menikmati enaknya mamon, akhirnya kalendernya diganti semuanya biru, gak ada merahnya. Semuanya hitam. Ada juga yang mereka karena suka kedudukan, yang utama dalam kehidupannya adalah kedudukan. Ingin dihormati, ingin dihargai. Walaupun mungkin belum pada posisi kedudukan yang tinggi. Tapi karena yang utama adalah kedudukan. Ada juga karier, prestasi. Entah itu prestasi di dalam musik, olahraga, atau hal yang lain. Ada juga yang utama dalam hidupnya itu adalah hobi. Ya, saya mengatakan semuanya ini secara umum saudara. Dan itu bisa terjadi juga dalam diri saya. Saya tidak berani mengatakan, walaupun nanti kalau ditanya yang utama dalam kehidupan kita itu sesungguhnya siapa? Siapa saudara? Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang salah. Tapi nanti kita akan koreksi ke dalam diri kita dulu juga. Apakah benar kita sudah meletakkan Yesus itu yang utama dalam kehidupan kita? Jangan-jangan pada prakteknya dia nomor 2, nomor 3, nomor 4, bahkan bisa nomor 10. Mau dikoreksi? Mau dikoreksi? Bukan saya loh yang koreksi, karena ini juga saya katakan, saya ngomong di sini pun saya juga belajar dan saya jamin saya belum bisa melaksanakan 100%. Nah, sehubungan dengan apa yang saya katakan ini, kita sudah ngomong keutamaan kita adalah Yesus. Sekarang apa kaitannya dengan tema kita bulan ini? Coba kita buka di Yosua 1 ayat 8. Ayat 7, mulai 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang sudah banyak kali dibacakan, khususnya juga di KPK. Ya. Ayat 8 ini sebetulnya memang kita harus tahu yang ayat 7-nya supaya nanti kita tahu apa inti dari apa yang dikatakan firman ini. Secara tersurat betul memperkatakan firman Tuhan. Jadi sekarang saya mau membuat pertanyaan, tapi mohon maaf, saya harap KPK Bethlehem dan Yerusalem dan Philadelphia nggak usah jawab karena sudah tahu. Kalau kita dilihat ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini yang ngomong siapa?
Siapa saudara? Saya lagi tanya loh. Siapa yang ngomong? Siapa? Salah nggak apa-apa, saya Mbak Hadia tapi saya. Mungkin kalau Mbak Hadia. Yang sedang mengatakan ini siapa? Siapa? Yosua. Janganlah lupa engkau memperkatakan firman Tuhan ini. Siapa? Musa. Ada lagi? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau baca firman Tuhan, perhatikan betul-betul. Supaya nggak salah. Yang bicara siapa? Tuh, bukan Musa, bukan Yosua. Yang sedang diomongi siapa? Nah ini baru betul. Dia sedang ngomong ke Yosua. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan selanjutnya dan selanjutnya. Pertanyaan lagi, kenapa kok yang diomongkan sama Tuhan seperti itu dan seperti yang enggak gaduk? Kenapa enggak gaduk? Oke, saya katakan. Kita lihat harus latar belakang sejarah dan yang mengatakan. Ini penting sekali saya katakan kalau baca Alkitab bukan hanya untuk pengkhotbah, untuk orang semuanya itu lihat latar belakang, lihat konteksnya. Kenapa Tuhan tidak ngomong sama Yosua? Kalau yang pertama betul dia, kuatkan dan teguhkan itu ada kaitannya dengan memperkatakan firman Tuhan. Kerat sekali kaitannya. Dia kok tidak mengatakan, Yosua, bagaimana persiapan tentaramu? Bagaimana dengan persenjataanmu? Siap tidak kamu masuk ke tanah Kanaan? Bukan itu, bukan ya ditanyakan Tuhan. Nah pertanyaannya kenapa dia tanyanya seperti ini? Kita harus selalu membuat pertanyaan sesuatu yang janggal, yang kita belum mengerti maksudnya. Kita buat pertanyaan dengan ayat ini, kita berusaha menjawab dengan mencari pertolongan dari konkordansi, di media sosial banyak, di Google bisa. Tahu kenapa Tuhan kok tidak persiapkan secara fisik, persenjataan, kekuatanmu, keberanianmu? Dia cuma mengkuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lupa memperkatakan firman. Kenapa? Jadi saya jawab. Kalau tidak ada nanti wakilnya dari Philadelphia atau Bethlehem. Ada yang bisa jawab? Bisa gitu dari Yerusalem. Dia seolah mengatakan kamu perlu menguatkan kalau baca firman, memperkatakan hasilnya apa? Jadi saya tunjukkan kaitannya sampai sekecilnya supaya saudara ngerti betul-betul. Kenapa dikatakan kok perkatakan firman, kuatkan dan teguhkan? Yang dikuatkan, teguhkan itu apanya? Apa? Nah, tujuannya intinya ke iman. Kalau imanmu kuat, seperti katakan Pak Nono, kamu gak usah perang. Kita bisa lihat buktinya. Dari bukti bangsa Israel juga, kita bisa lihat dalam bukti waktu peperangan di zaman kerajaan juga. Kita bisa melihat Hizkia tanpa berbuat apa-apa, hanya menyampaikan hinaan orang bangsa Asyur kalau tidak salah, Raja Ben-Hadad. Hanya menyampaikan hinaan itu kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tidak ada satu prajurit pun yang perang, tapi sekian puluh ribu mati. Dibunuh oleh siapa? Nah, ayat itu seolah-olah berisi seperti itu. Dan kalau kita sudah ngomong, memperkatakan firman Tuhan, tujuannya apa? Tujuannya supaya kenal siapa Tuhanmu. Dan itulah yang saya katakan, yang terutama di antara keutamaan hidup manusia. Itu temanya pagi ini. Yang terutama di antara keutamaan hidup manusia. Boleh jadi utama dalam hidupmu seperti yang tadi saya katakan. Tapi ada yang terutama.
Hobi nggak salah untuk penyemangat. Bukan belani saya suka hobi. Tapi juga koreksi dalam saya. Apakah saya meletakkannya yang di utama tok, tapi yang terutama juga akhirnya masuk, itu tidak boleh. Yang terutama tetap posisinya di tangan Tuhan Yesus. Untuk bisa meyakini yang terutama dari keutamaan hidup itu adalah manusia, itu tidak gampang kalau tidak ditunjukkan bukti-buktinya. Selama ini kita sudah mendengar firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan. Tapi kita belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, melakukan dari apa yang kita sudah katakan bahwa Yesus itu yang terutama. Lah, untuk memantapkan, saya akan bahas di sini, kita buka di Kolose 1. Ini ayat Masnya. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 23. Perikopnya sudah jelas keutamaan Kristus. Kembali saya undang bangkit berdiri, kita akan baca bergantian supaya sambil membaca, sambil memperhatikan nanti sama ngertinya sama enaknya. 15 para pria, 16 wanita, yang terakhir sama-sama. Mulai pria dulu ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Tujuh belas, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. 18. Sembilan belas, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. 20. Dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Dua tiga sama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Nah, kita sudah baca satu perikop ini. Seperti biasanya saya katakan, untuk supaya firman ini kita tahu lebih dalam dan lebih hidup, kita harus tahu latar belakang. Ya. Di Kolose ini ada tulisan dari Rasul Paulus. Perlu diketahui bahwa jemaat Kolose ini berdiri secara dampak tidak langsung dari pelayanan Paulus. Ya, dampak pelayanan tidak langsung, berarti Paulus tidak mendirikan secara langsung. Karena jemaat Kolose ini sesungguhnya berdiri karena buah pelayanan Paulus yang luar biasa di Efesus selama 2 tahun dengan jangkauan yang luas, hingga Alkitab mencatat, dikatakan itu di Kisah 19 ayat 10, enggak usah dibaca. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu Kisah Rasul 19 ayat 10. Sehingga Kolose itu adalah dampak nggak langsung dari pelayanan luar biasa dari Paulus, sehingga jemaat Kolose bisa berdiri.
Jemaat Kolose terletak 160 km sebelah timur kota Efesus. Tadi dikatakan sebetulnya didirikan lewat pertobatan seorang yang bertobat. Jadi yang mendirikan ini muridnya dari Paulus, seorang yang bertobat karena pertobatan padaku itu dari buah pelayan Paulus, dari seorang yang bernama Epafras. Kolose sesungguhnya secara fakta didirikan oleh Epafras. Tapi Epafras adalah buah pelayanan dari Paulus. Ya. Yang menjadi rekan kerjanya yang bertugas di Kolose. Paulus sendiri konon tidak pernah mengunjungi Kolose. Tadi Bapak Ibu tahu. Paulus sendiri sesungguhnya tidak pernah mengunjungi Kolose. Tapi pada suatu waktu alasan dari Paulus menulis surat pada jemaat Kolose adalah ketika itu Epafras datang kepada Paulus yang ketika itu dipenjara di kota Roma. Dia memberitahu bahwa saat itu di jemaat Kolose muncul ajaran-ajaran palsu yang mengajarkan ajarannya salah tentang Yesus Kristus. Lah Epafras tidak berani lancang. Dia tanya kepada mentornya. Karena Paulus yang tahu bagaimana ini. Di sana banyak ajaran-ajaran palsu. Kemudian Paulus menanggapinya dengan nulis surat kepada jemaat Kolose yang sebagian kita bahas pagi hari ini. Ya. Kita juga memang melihat pada akhir-akhir ini banyak muncul ajaran-ajaran palsu. Teologi kontemporer yang menekankan pada satu sisi akhirnya menghilangkan secara tidak disengaja isi Alkitab yang lain. Jadi mereka mengkhususkan dengan seolah-olah dialah penggagas teologi kemakmuran, teologi penderitaan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas bagaimana supaya kita tahu kalau Yesus itu merupakan yang terutama dan di antara yang paling utama. Mengapa Yesus merupakan yang terutama di antara yang paling utama? Ini yang perlu kita ketahui secara jelas. Karena kita pun nantinya ketika ditanya oleh orang, kita sendiri tidak bisa jawab, apalagi dari seberang, akhirnya kita sendiri yang jatuh. Bukan hanya itu, nanti kita sudah melihat ajaran-ajaran itu sudah begitu mengerikan dan berbahaya. Ada 3 hal yang kita harus tahu kenapa Yesus itu menjadi yang utama. Yang terutama di antara keutamaan hidup. Yang pertama adalah kita lihat Yesus sebagai Tuhan atas ciptaan. Perlu diketahui yang pertama, Yesus itu Tuhan atas segala ciptaan. Ayat 15-17 di sini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Perhatikan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata per kata perhatikan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini perhatikan, akan saya bahas satu persatu. Tentunya kita pernah mendengar sekte Saksi Yehova. Ada yang pernah didatangi? Pernah. Nah. Intinya dia katakan apa? Kalau pernah. Kenapa? Intinya ya, bukan kembangannya. Intinya Saksi Yehova itu akan mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan Tuhan. Saksi Yehova pernah dilarang di Indonesia tapi sekarang diperbolehkan. Hati-hati. Saudara kalau debat dengan dia pasti kalah. Saya lihat sendiri ketika saya lihat di YouTube Elia Myron.
emosinya memuncak. Betul dia tidak kalah, tapi dia sudah kalah dulu, emosinya naik. Ngomong orangnya tenang dan yakin sekali. Bisa nusuk langsung ke dalam hati. Hati-hati, kalau didatangi enggak usah diladeni. Jangan-jangan kalah. Karena di sini pun sudah ada juga sinode yang mengikuti kepercayaan saksi Yehova walaupun bukan gereja saksi Yehova. Saudara ngerti sendiri dan sudah tahu. Bahaya kalau kita ini di Kristus dianggap sebagai ciptaan. Padahal dia adalah pencipta. Kita perlu memahami ayat-ayat di sini ya, karena ini ada benang merah. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah ciptaan lebih tinggi dari pencipta? Tidak mungkin. Itulah gagasan yang ditekankan oleh Paulus dalam hal ini. Paulus menekankan bahwa ciptaan tidak mungkin lebih tinggi dari pencipta. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga Kristus dikatakan Kristus lebih utama dari segala ciptaan. Saya perlu sambil baca karena saya takut salah. Paulus menggunakan istilah sulung. Kita bisa lihat di ayat 15 tadi. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Kata sulung berasal dari kata Yunani prototokos. Prototokos. Yang dimengerti dalam arti terutama. Sulung di sini maksudnya ada terutama. Seperti budaya Yahudi bahwa yang sulung itu selalu diutamakan. Yahudi seperti itu budayanya. Yang sulung selalu diutamakan. Perlu diketahui juga yang sulung itu belum tentu yang pertama. Ini yang perlu kita ketahui. Yesus tidak di dunia tidak pertama kali datang. Jadi ini maksud sulung seperti ini menurut adat Yahudi itu yang utama. Contoh, kita tahu bangsa Yakub punya 12 orang anak. Yang sulung siapa? Secara keluarga urutan Ruben. Tapi perlu ketahui di hadapan Tuhan bukan Ruben. Juga Yakub mengakui Ruben sudah berbuat cemar terhadap istri dari Yakub sendiri. Bilha kalau salah, dengan Bilha. Dia sudah kesulungannya gugur. Tahu diberikan kepada siapa? Siapa? Yusuf ada lagi lebih spesifiknya. Siapa? Karena yang disebut itu bukan Yusuf, tapi Efraim. Kalau saudara teliti dengan teliti, Efraim itu istimewa walaupun dia bukan dari suku yang besar. Karena dia yang sulung. Nah ini kita perlu ketahui. Yesus disebutkan yang sulung. Bukan berarti dia yang lahir lebih dahulu. Jadi bukan dalam arti waktu, tapi dari peristiwa, bukan dari waktu, peristiwa atau urutan. Jadi yang sulung dimaksud ini bukan dari urutan yang utama dari waktu, peristiwa maupun urutan. Kemudian perhatikan kata karena di dalam dia Yesus telah diciptakan segala sesuatu. 16 tadi ya. Karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Dia yang dimaksud di sini siapa? Siapa? Yesus spesifiknya lagi Sang Firman. Kalau bicara tentang penciptaan, tiga-tiganya ada. Sekarang sudah beredar tuh Elemer menjelaskan penciptaan itu tiga-tiganya ada. Dan harus ada tiga-tiganya. Tapi yang penciptanya Sang Firman. Yesus kan Sang Firman. Jadi ini makin memperjelas prinsip ini. Karena di dalam dia sendiri, Sang Firman, tidak mungkin menjadi bagian dari segala sesuatu. Jelas maksudnya? Jadi kalau Yesus katakan ciptaan, bagaimana mungkin dia
dia pencipta ada di dalam segala sesuatu. Padahal dia menciptakan segala sesuatu. Nggak mungkin? Nggak mungkin bukan? Jelas, dia berarti benar-benar seorang pencipta, bukan ciptaan. Di sini jelas sudah salah, saksi Yehova itu sesat. Alkitab menjelaskan bahwa istilah di dalam dia selalu menunjuk sebagai perantara. Sehingga dikatakan oleh dia, di dalam dia, oleh dia. Berarti posisinya dia adalah sebagai perantara. Maupun dalam arti dia sendiri. Perantara dan juga dia sendiri. Lokasinya dia sendiri, memang dia sendiri. Gagasannya adalah bahwa seluruh tata ciptaan termasuk kita berdiam di dalam Kristus. Kita semua ini berdiam di dalam Kristus karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tadi katakan seperti itu. Kita semua ini ada di dalam Kristus. Menegaskan bahwa Kristus adalah pencipta bukan ciptaan. Istilah oleh Dia dan untuk Dia di dalam 16b menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah perantara dalam ciptaan dan menekankan bahwa dirinya adalah tujuan dari segala ciptaan. Nah, supaya saudara bingung, mungkin tidak semua mendengarkan apa yang dijelaskan Elia Myron ya. Yang dimaksud firman itu adalah keluar dari Allah. Allah Bapa maksudnya di sini. Jadi Allah Bapa itu adalah sumber dari semuanya, dari keduanya. Yesus keluar dari Allah, Roh Kudus juga keluar dari Allah, tapi satu hakikat, 3 pribadi. Saya juga pernah ingat saya menjelaskan tentang terang. Terang itu sumbernya Allah. Masih ingat saya buat sentolop? Allah itu sentolopnya. Sinar yang keluar dari dalamnya itu adalah Yesus. Firman juga seperti itu. Allah pencipta iya, tapi Allah itu sumber segala-galanya. Ketika dia firman yang keluar dari mulut Allah itu Yesus. Jelas? Jadi kita bedakan ya. Sumbernya ketika saya ngomong, kemudian saya keluar dan bisa diperkeras dengan mic ini, dengan amplifier di sana, itu firman. Dan itu Yesus. Mana mungkin bagian dari penciptaan dikatakan diciptakan, itu konyol, betul. Ya, jelas yang satu ini ya. Jadi kita yang poin pertama adalah Yesus, kita harus tahu Yesus Tuhan atas ciptaan dan bukan ciptaan. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Yesus sebagai kepala gereja. Kita lihat di ayat 18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Yesus adalah kepala jemaat semuanya ini. Ya. Jadi ini kaitannya erat sekali dari kadang-kadang kita meletakkan posisi ini salah. Di sini enggak ada, di tempat lain ada yang mendewa-dewakan gembalanya. Kepala jemaat itu bukan gembala. Kepala jemaat yang sungguhnya adalah Kristus. Dan itu di atas gembala yang ada. Karena dikatakan di sini gembalanya itu dikatakan Yesus sebagai kepala gereja. Kalau dalam istilah teologi G-nya besar, bukan G kecil. Kalau G kecil ini semua ini kita ini. Masih ingat arti eklesia? Orang-orang yang dipilih sebagai atas anugerah Allah. Orang-orang yang dipanggil dan dipilih berdasarkan anugerah Allah itu gereja G kecil. Tapi kepala gereja adalah Kristus G besar. Jadi gambaran gereja adalah anggota tubuh Kristus, gambaran kita semua. Diingatkan oleh Paulus bahwa kepala gereja itu adalah Yesus yang menjadi kepalanya tubuh. Kepala tubuh itu sekaligus dikatakan yang sulung, yang menunjukkan pentingnya sebagai yang terutama. Beda, perhatikan di sini dengan kata sulung yang tadi. Yang sulung tadi Yunani-nya apa? Ingat, prototokos. Yang artinya apa?
yang terutama. Ya. Sekarang kita lihat kalau yang di ayat 18 ini kata sulung tadi dikatakan ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung. Yang sulung di sini memakai kata arche. Arche mengandung pengertian yang pertama dari suatu urutan. Yang tadi itu yang terutama. Sekarang ini yang pertama dari satu urutan. Makanya selidiki Alkitab sama sulungnya digebyah podo asine, salah. Ini bicara benar-benar yang urutan pertama. Jadi sebelumnya enggak ada. Dia yang pertama. Bisa juga dikatakan dialah rekor, tapi itu masih kurang tepat. Karena tidak ada yang pernah bisa memecahkan rekor dari Tuhan Yesus. Dia yang pertama dan sudah enggak ada lagi selanjutnya. Karena tidak ada yang bisa seperti dia. Ini harus kita ketahui. Bahwa Tuhan itu yang pertama dari suatu urutan. Dan itu menunjukkan tentang peristiwa. Peristiwa atau yang pertama. Berarti belum ada sebelumnya, bahkan kemudian juga enggak ada. Karena dia sendiri adalah Allah yang kekal. Tanpa awal dan tanpa akhir. Juga bukan dikatakan suatu rekor. Karena rekor itu kan masih bisa terpecahkan. Rekor itu kan sudah yang paling tinggi ya. Ini bukan. Jadi kalau dalam urutan, sudah urutan paling atas. Tapi bedanya, istimewanya itu dia tidak akan terpecahkan. Jadi tetap dialah yang paling utama. Pertama kali. Kalau kita tahu seperti ini, kita percaya pada Yesus. Kepala gereja itu Yesus sendiri. Dia yang paling utama. Jangan coba-coba kita ini merasa juga menduduki posisi Yesus. Tanpa disadari. Tidak mungkin memang menduduki Yesus. Tidak mungkin. Tanpa disadari kadang-kadang mengatakan dalam pelayanan. Kamu gak bisa kalau tidak ada aku. Di sini gak ada. Mudah-mudahan gak ada. Semua kamu apa katanya aku. Pasti jawabannya apa jarine aku. Semua apa jarine aku. Jangan pernah keluar dari mulut saudara. Karena yang utama tetap Yesus. Yesus hadir loh. Di mana kita berada dia hadir. Kira-kira kita gak malu ngomong seperti itu. Kita bayangkan aja kalau manusia kita ngomong di hadapan orang penguasa raja. Sementara kita ini ngomong, kok aku gak iso. Di sebelahmu itu loh siapa? Kalau kita mau sadar seperti itu bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita, jangan pernah menjadi sok-sok jadi yang utama. Sehingga kalau toh di dalam pelayanan ini ada sesuatu yang tidak adil, serahkan Tuhan. Karena dialah yang paling utama dan dialah yang utama. Nah, kita ngerti ya. Sekarang yang terakhir. Gak panjang-panjang. Kenapa kita harus yang terutama dan keutamaan hidup itu adalah Yesus. Yesus sebagai pendamai. Ayat 19 sampai 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kenapa poin ketiga katakan Yesus sebagai pendamai?
Ini juga tidak kalah pentingnya dari 2 poin di atas. Kenapa dikatakan di sini dan oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara ngerti maksud kata-kata ini? Kenapa harus diperdamaikan? Kenapa harus diperdamaikan? Kalau saudara tidak tahu, pikir pendamaian tidak penting. Segala sesuatu diperdamaikan dengan lewat dirinya. Ngerti dari kata-kata ini? Kita tahu sejak Adam berbuat dosa di Taman Eden, posisi manusia itu apa? Siapa? Musuh Allah. Sadar itu, musuh Allah. Lewat nabi-nabi yang sudah diutus oleh Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa memperdamaikan. Karena yang diutus juga bisa berbuat dosa. Roma 3:23 tidak salah, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi tidak bisa diperdamaikan dengan manusia. Sementara kalau tidak diperdamaikan, kalau kita hidup di zaman perjanjian lama, ngeri loh saudara. Makanya ada yang mengatakan Allah dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru beda. Salah. Bedanya beda posisi. Posisi dengan sebagai musuh dan yang posisi setelah diperdamaikan. Itu beda jauh. Dan kita bersyukur kita hidup di dalam zaman yang sudah diperdamaikan. Kita bisa melihat zamannya Musa. Ketika Korah, Datan, dan Abiram berontak kepemimpinan Musa. Apa yang terjadi? Ditelan bumi semua sama keluarganya. Mungkin orang zaman sekarang mungkin menghina gembalanya. Tenang-tenang aja. Ingat, kita lagi diberi kesempatan. Bukan Tuhan itu sudah tidak tegas seperti perjanjian lama. Enggak. Kita juga bisa melihat ketika bangsa Israel bersungut-sungut dalam sekejap 14.700 sesuai Alkitab ya. 14.700 orang termasuk yang tadi Datan, Abiram dan Korah dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Bayangkan. Ngeri enggak? Kita harus bersyukur. Makanya kita harus sadar yang terutama dalam keutamaan hidup kita itu memang benar-benar itu adalah Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita meletakkan dia sebagai yang terutama, bukan utama toh, yang terutama dari keutamaan hidup manusia? Yesus. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertekan sekalipun, bahkan dalam kondisi ancaman maut sekalipun. Ingat Yesus. Dia adalah Tuhan atas ciptaan. Dia sebagai kepala gereja kita dan sebagai pendamai. Sesungguhnya kita harus bersyukur memiliki Yesus. Yang punya jaminan sejelas ini. Saya walaupun belum tahu, mungkin di dalam keyakinan lain tidak ada jaminan yang seperti ini. Jelas tidak ada. Karena kita ini diberitahu oleh yang benar-benar dari surga. Yang menjamin juga yang dari surga. Sementara yang lain yang jamin adalah manusia. Itu bersyukur. Jadi kita akan dari hari ke hari kita belajar. Saya sendiri masih banyak belajar dan saya masih banyak kekurangan. Terus dari hari ke hari saya berusaha untuk menyelidik. Dan ketika saya menemukan, saya akan bagikan pada saudara. Supaya kita sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Mau? Supaya kita tidak salah mengenal Tuhan. Nyebutnya enggak salah. Tapi memperlakukannya salah. Dalam arti menciptakan Tuhan dalam pikiran. Ini celaka.
Makanya berkali-kali saya nekankan kalau baca firman yang teliti. Sampai-sampai saya juga mengingatkan hati-hati dengan terjemahan. Saya sekedar mengenalkan Alkitab terjemahan baru edisi 2 lebih mendekati ke aslinya. Padahal kalau kita lihat di terjemahan lama, ini saya beritahu saudara, terjemahan lama lebih mendekati dibanding terjemahan baru yang kita baca. Hanya karena kata-katanya janggal. Janggalnya itu bukan karena apa-apa, sulit menerjemahkan dari asli ke bahasa Indonesia karena kosakatanya terbatas. Versi-versi itu ada yang selisih, saudara, saya kasih tahu. Terjemahan baru kedua pun sedikit masih ada. Yang kita perlu selidiki adalah bahasa asli. Kalau enggak, salah, menempatkan Tuhan itu salah. Sekali lagi saya katakan terjemahan, ya saya tanpa mengecilkan artinya ya. Versi lain itu memudahkan kita mengerti dari bahasa terjemahan baru. Enak didengar. Tapi perkatanya itu sudah tidak sama. Kalau diurut ini kata ini apa. Sudah enggak. Jadi memudahkan pengertian dari terjemahan baru. Sehingga saya sering mengatakan sama dengan disuruh ngukur dari yang bekasnya diukur. Selisih. Ya silakan saudara nanti periksa sendiri masing-masing. Karena saya selalu melihat terjemahan dari ini, saya lihat ke terjemahan yang lain. Sambil nyari barangkali ada sisi yang lebih jelas lagi. Saya tidak berani mengatakan yang Inggris karena saya tidak ngerti bahasa Inggris. Pak Nono mungkin ngerti. Ya kita banyak berkata bahwa versi King James yang mendekati ya. Kebenarannya enggak, orang mudeng. Saya hanya bisa mengenal lewat kamus. Ya itu hanya sekedar saja. Jadi kita harus benar-benar tahu. Meletakkan yang terutama di antara keutamaan hidup kita adalah Yesus. Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan atas ciptaan. Yesus yang kita kenal sebagai kepala gereja kita. Dan Yesus yang kita kenal sebagai pendamai kita. Ini penting, kalau tidak didamaikan sampai hari ini, tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Tapi bersyukurlah kita sudah diperdamaikan. Karena itu sebagai penutup, kita sendiri sebagai umat tebusannya, jadilah pendamai. Jangan malah jadi troublemaker, membuat orang bermusuhan. Jadilah pendamai. Karena sebagai ayat penutup Roma 12 ayat 17 sampai 18 kita baca. Ini ayat penutup. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Belakangnya perhatikan ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Ngerti maksudnya? Kalau di dalam perselisihan itu yang menjadi sasaran itu kita, berarti tergantung dari kita. Tergantung saya, misalnya tergantung dari saya maafkan, saya wajib memaafkan. Jadi kalau toh kadang-kadang itu sulit ya, sedapat-dapatnya suruh damai. Tapi kalau orangnya tidak bisa damai, dikatakan sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kamu, berdamailah. Ngerti? Saudara, ngerti ya dengan ayat ini? Jangan cari musuh. Pepatah Tiongkok mengatakan, satu musuh sudah terlalu banyak daripada 1000 kawan. Memang tidak bisa diundang, tapi setidak-tidaknya kalau tergantung kita harus berdamai. Sekali lagi masih ada sisi yang harus diperhatikan, tapi berdamainya jangan sama iblis. Itu musuh bebuyutan kita. Musuh yang tidak akan pernah akur adalah iblis. Kalau manusia musuh
bisa diakurkan. Saya jadi ingat kata-kata bijaknya Bu Nono. Jangan merendahkan orang, jangan menghina orang. Siapa tahu kita butuh. Ya itu 3 hal itu. Wah, sekarang sudah jarang muncul. Bu Nono munculkan terus biar ingat. Udah apa-apa, itu penting. Saya udah belum bisa apa satu-satu, walaupun intinya tahu. Jangan menganggap remeh orang. Satunya apa Bu Nono? Masa lupa Bu Nono? Wah, catatannya lali. Apa Bunda? Iya, jangan memberi orang, siapa tahu kita butuh dia. Jangan membenci, siapa tahu kekasihnya Tuhan. Nah, ya gitulah, nanti Bu Nono biar diulangi lagi supaya kita semua ini ingat. Sama dengan ketika saudara menghafalkan Mazmur 91. Masih menghafalkan? Masih? Apa COVID sudah lewat, sudah nggak pernah menghafalkan? Saya berusaha setiap hari. Usahakan setiap hari, kalau bolong 1, 2 sudah lupa, mesti ada yang salah. Diulangi terus saja mesti salah kok. Kalau lagi ngomong itu pikirannya melenceng sedikit langsung keliru. Betul ya? Di situ kita bisa melihat iblis itu bisa mencuri firman. Jadi serius sama Tuhan. Jadikan Yesus itu sebagai yang terutama di antara keutamaan hidup manusia. Tuhan Yesus memberkati.